Pak Agus, topik kita menarik. Kita akan membahas benahi ekspor impor, bea cukai kejar perbaikan sistem KEISA. Terkait juga dengan gangguan sistem beberapa waktu yang lalu, Pak Agus, nanti kita akan coba bahas. Tapi sebelumnya, mungkin mengawali perjumpaan kita secara fundamental terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu sistem KEISA, Pak Agus? Baik, terima kasih. Jadi sistem KEISA adalah Customs and Excise Information System and Automation. Dibangun sejak tahun 90, setelah beberapa kali mengalami transformasi tahun 90, 95, 97, tahun 2003 dan 2007, ya, di mana kita menggunakan teknologi Industri 3.0. Dan sejak 2018 kemarin kami telah beralih ya mengimplementasikan teknologi 4.0. Jadi KEISA adalah salah satu backbone layanan, ya, merupakan sistem kepabeanan dan cukai yang digunakan untuk melakukan menjamin kelancaran di sisi penerimaan negara dari sektor kepabeanan, mengasistensi industri dan memfasilitasi perdagangan, serta sebagai tools untuk melakukan pengawasan terhadap arus barang ekspor dan impor. Jadi merupakan backbone logistik untuk ekspor dan impor dari sisi pemerintahan. Baik, dimulai dari tahun 1991, artinya sudah cukup lama ini, Pak Agus, penerapan dari sistem ini. Kemudian juga mengalami pembaharuan di beberapa tahun yang sudah Anda sebutkan tadi. Pembaharuan seperti apa yang dilakukan, Pak? Apakah dengan penyesuaian teknologi dalam hal ini? Baik, di yang terbaru di KEISA 4.0 kami dapat sebutkan seperti itu. Pembaruannya adalah menggunakan teknologi terbaru seperti big data, artificial intelligence, dan shifting filosofi KEISA dari ICT, Information Communication Technology, menjadi ICCT, Information Communication and Collaboration Technology. Di mana sistem KEISA saat ini juga menjadi backbone dari National Logistic Ecosystem yang berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, government to government, government to business, bahkan menjadi enabler business to business. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dengan luar negeri. Kami banyak melakukan kolaborasi sistem, pertukaran data, ya, decision making proses dengan beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Jadi itu shiftingnya adalah penggunaan teknologi menyesuaikan dengan perkembangan instruksi teknologi yang ada dari teknologi industri 3.0 ke industri 4.0. Ketika dari penggunaan teknologi digital cukup banyak diperbincangkan, terutama di tengah pandemi, Pak Agus, tampaknya dari bea dan cukai ini sudah melakukannya di beberapa tahun sebelumnya. Tapi dari sisi tujuan, Pak, dari penggunaan sistem ini, apa sebenarnya target yang dicapai oleh bea dan cukai, Pak Agus? Baik, jadi begini, sistem bea cukai itu berada di tengah, yang mengakomodasi kepentingan tidak hanya dari bisnis sektor untuk kecepatan pelayanan gitu ya, arus barang keluar dan masuk, ekspor dan impor. Juga kami menjembatani adanya fungsi untuk mengkolek penerimaan negara, lalu juga adanya melayani kepentingan dari kementerian lembaga, kurang lebih 18 sampai 20 kementerian lembaga yang menitipkan aturannya di kita. Nah, sistem KEISA berbeda, agak unik ya. Dia adalah transaction based, di mana pada saat pengambilan keputusan itu peka waktu. Ya. Dokumen harus diambil keputusannya dalam hitungan jam, apakah barang ini boleh keluar atau boleh masuk ke Indonesia, dengan mempertimbangkan banyak hal, banyak sistem. Ya, apakah paymentnya sudah dibayar, apakah aturan larangan pembatasan terhadap barang ini boleh masuk atau tidak, itu sudah dipenuhi. Lalu apakah terkait dengan perizinannya juga sudah memenuhi ketentuan, dan itu harus dilakukan. Decision making itu real time on demand pada saat itu. Jadi bukan merupakan batching proses yang bisa ditunda, tetapi ketika ada dokumen masuk, maka saat itu harus diambil keputusan. Peran KEISA bagi ekonomi itu cukup besar, ya. Kita bisa mengkolek penerimaan itu kurang lebih mencapai 300 sampai 400 triliun ya, 32 triliun bea masuk, 4 triliun bea keluar, 175 triliun cukai, dan pungutan negara dalam rangka impor itu 168 triliun. Jadi kisaran antara 350 sampai 400. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi industri dan perdagangan,
kita juga memfasilitasi industri, mengasistensi industri. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kita berikan dengan menggunakan kemudahan sistem visa ini. Jadi bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan negara saja, tapi juga untuk kepentingan bisnis. Demikian. Baik.